Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Nah, pendidikan dan pengajaran. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa kodrat anak dalam pendidikan sangat beragam. Saya ambil contoh, salah satu kodrat anak yaitu seni melukis. Artinya, tugas pendidik harus memberi pengajaran tentang seni melukis agar kodrat dari anak tersebut bisa berkembang dengan baik, sehingga dia akan merasa selamat dan bahagia. Akan tetapi, jika kodrat seni melukis, kemudian guru memberikan pengajaran tentang kodrat pertanian, pastinya anak tersebut akan mengalami rasa tidak bahagia dalam pendidikan. Nah, kemudian poin yang ke B, hanya tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak dari kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Misalnya, kodrat seni melukis pada anak, guru hanya dapat menuntun berkembangnya kodrat seni melukis dari anak. Guru dapat memperbaiki teknik melukis, pemilihan alat dan bahan, teknik mewarnai, dan lain sebagainya. Artinya, kodrat dari anak tersebut bisa dikembangkan dengan baik, tetapi guru tidak bisa mengganti kodrat seni melukis dari siswa menjadi kodrat pertanian. Guru juga tidak bisa mengembangkan kodrat anak seni melukis dengan kodrat anak pertanian. Pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaatnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Kemudian yang ke C, perlukah tuntunan pendidikan itu? Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang-orang yang jahat. Pengaruh-pengaruh yang dimaksud itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak. Bisa juga dalam keluarga itu tidak ditemui kemiskinan keduniawian, akan amat amat kekurangan budi luhur atau kesucian, sehingga anak-anak muda terkena pengaruh-pengaruh yang jahat. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu
Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibuat oleh anak ketika lahir di dunia. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu, terdapat tiga aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Pertama, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa. Namun, aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawa. Kemudian yang kedua ialah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Yang ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama teori konvergensi. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut teori konvergensi, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang disebut intelligible yang dapat berubah karena pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Janganlah pendidik itu terputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar, kecerdasan intelligible hanya dapat menutup tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik, akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi. Oleh karena itu,
Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadapan. Kita sekarang sampai pada pembahasan budi pekerti atau watak, diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Nah, poin yang berikutnya, jenis-jenis budi pekerti. Kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi, sama keadaannya dengan roman muka manusia. Tidak ada dua orang yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis, sehingga orang dapat mempunyai ikhtiar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak orang secara umum. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat perasaan, dan sifat kemauan. Kemudian tiga sifat itu digabungkan menjadi satu sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Adapun Profesor Spranger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada hasrat orang pada yang pertama kekuasaan, yang kedua agama, yang ketiga keindahan, yang keempat kegunaan atau manfaat, yang kelima pengetahuan atau kenyataan, yang keenam menolong, mendermakan atau mengabdi. Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, jangan dilupakan bahwa tiap-tiap manusia mendapat pengaruh dari yang menurunkan. Jadi, sama pula dengan menurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang. Jangan dilupakan juga bahwa, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pendidikan dan segala pengalaman tersebut berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti. Naluri pendidikan. Untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur, disebut yang teratur sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakupan tiap-tiap 8 manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok, yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anak pada umumnya hanya berdasarkan pada cara kebiasaan dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik. Syarat-syarat pendidikan. Yang pertama, psikologi atau ilmu hidup batin manusia. Nah, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dari ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, fisiologi atau ilmu hidup jasmani manusia. Fisiologi mempelajari tentang fisik, mekanisme,
dan proses biologis dalam organisme, organ, dan sel. Yang ke- yang ketiga, etika dan moral atau ilmu keadaban atau kesopanan. Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral. Yang berikutnya, estetika atau ilmu keindahan atau ketertiban lahir. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan bisa terbentuk dan dapat dirasakan. Yang terakhir, ilmu tambah pendidikan atau ikhtiar cara-cara pendidikan. Nah, yang berikutnya peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan ini ada 6 poin. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan. Dan yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Hubungan dengan umur. Menurut Ki Hajar Dewantara, umur anak didik dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, 1 sampai 7 tahun dinamakan masa anak-anak. Kemudian yang kedua, 7 sampai 14 tahun, yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran. Dan yang ketiga, 14 sampai 21 tahun dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Apabila peralatan pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak-anak, yang pertama masa kanak-kanak itu sama dengan nomor satu dan nomor dua. Nomor satu dan nomor dua ini memberi contoh dan pembiasaan. Nah, masa yang kedua dari 17 sampai 14 yakni nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 dan nomor 4 ini tadi pengajaran, kemudian perintah, paksaan, dan hukuman. Kemudian masa yang ketiga dari 14 sampai 21 tahun. Nah, ini nomor 5 dan nomor 6, yaitu tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Nah, budi budi pekerti. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi aspek dalam budi pekerti ini ada 3. Yang pertama, cipta, yang kedua, rasa, dan karsa. Cipta itu berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan, kemudian rasa berkaitan dengan afektif atau sikap, kemudian karsa berkaitan dengan psikomotorik. Nah, untuk menjelaskan budi pekerti ini saya ambil contoh. Misalnya gotong royong, pemahaman peserta didik tentang gotong royong. Nah, ini berkaitan dengan cipta. Nah, kemudian perasaan ingin membantu ketika melihat orang yang kesusahan. Ini berkaitan dengan rasa atau afektif. Kemudian membantu orang yang kesusahan itu berkaitan dengan karsa atau psikomotorik. Sistem Among. Sistem Among ini ada 3, yaitu momong, among, ngemong. Nah, maksud dari momong yaitu merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian, maksud dari among memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Kemudian ngemong artinya mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab,
dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Kemudian dasar kerja pendidik yaitu ada tiga. Yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan. Nah, peran guru dalam memahami kebutuhan murid tentang apa yang harus guru bantu dan guru harus menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun kehendak. Nah, peran guru harus bisa membangkitkan semangat bersebakarsa dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru harus bisa memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.